Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan lagi majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada malam hari ini kita di majelis ke-87 masuk di pembahasan bab salat duha. Ini bab terakhir di dalam pembahasan salat at-tatawwu'. Bab terakhir dalam pembahasan salat-salat sunnah. Bab terkait dengan salat duha. Di bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan 6 hadits terkait dengan salat duha. Setelah itu berpindah ke bab salat jamaah dan imamah. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allahu, rawahu Muslim. Walahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli duha, qalat la illa ayyaji'a min magibih. Walahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli subhatad duha qat wa inni la usabbihuha. Ini 3 riwayat pertama yang beliau bawakan untuk menjelaskan hukum salat duha. Kata beliau rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha di riwayat 390 ya di kitab ini. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasanya salat duha 4 rakaat dan menambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kita beliau riwayat Muslim. 391 walahu juga dalam riwayat Muslim. Anha darinya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah pernah ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan salat duha? Dia menjawab, tidak. Kecuali bila beliau pulang dari bepergian. Ini riwayat yang bertentangan. Disinilah nanti sumber perselisihan terkait dengan hukum salat duha. Kemudian walahu juga dalam riwayat Muslim juga. Anha masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha sama sekali. Jadi tidak pernah melihat Rasulullah salat duha. Bahkan beliau tambahkan kata qat, tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Menafikan apa yang telah lewat. Itu qat. Kecuali dia bilang apa? Tetapi sungguh
saya melakukannya. Nah, di sini masalah ya yang nanti akan terlihat dari fikih sholat duha itu sendiri dengan penukilan yang ketiga. Kalau pertama dan kedua itu bertentangan. Yang ketiga, disitulah sisi nanti tarjihnya. Mana yang kuat terkait dengan hukum sholat duha ini. Sebelum kita bahas fikihnya, sumber hadits. Semua hadits tadi hadits Aisyah. Hadits Aisyah lafaz pertama itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 719. Lafaz kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di nomor 717. Berarti sebelumnya. Lafaz ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Cuman beliau bilang lahu Muslim saja. Padahal ada di Bukhari. Ada di Bukhari juga. Di nomor 1128. Muslim di nomor 717. Berarti Imam Muslim menyebutkan hadits tadi itu 3 kali. 717, 718, 719. Dan itu memang kebiasaan Imam Muslim. Beda Bukhari. Bukhari hanya menukil satu riwayat untuk mendukung judul bab. Beda Muslim. Muslim kadang menyebutkan lebih dari satu riwayat. Kadang 3, kadang 4, bahkan kadang 5. Sebagai syawahid dan mutabaat. Bahkan kadang dari sahabat yang berbeda. Sebagai pendukung dan pengikut dari apa yang beliau tegaskan di hadits asal. Itu perbedaannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya, Bukhari tidak. Untuk satu pembahasan kadang hanya satu hadits. Kadang hanya satu hadits. Kecuali ada tambahan ilmu dalam riwayat, maka beliau bawakan riwayat yang lain. Ini berputar pada riwayat Muslim dan juga ternyata ini juga hadits diriwayatkan Bukhari. Derajatnya, kedudukan hadits yang beliau bawakan tentunya sahih. Fikihnya, ini yang kita mau bicarakan. Sholat duha, ya, ada disunahkan. Dan disunahkan untuk selalu melakukannya. Ini masalah. Iya, sholat duha itu ada, disunahkan dan disunahkan untuk selalu melakukannya. Yang kami katakan ini adalah merupakan pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullah. Salat duha sunnah dan sunnah untuk selalu dilakukan. Apa dalilnya? Pertama kita kaji riwayat yang ada di sini, ada 3. 3 riwayat ini, riwayat pertama ditakbir dengan kana Rasulullah yusallid duha. Kana itu memberikan faedah istimrar. Terus dilakukan. Itu kaidah dalam periwayatan. Kalau disebutkan kana Rasulullah berarti Nabi selalu lakukan. Maka yang diambil fikih dari situ dengan petikan faedah selalu dilakukan. Itu kalau kepake kana. Iya. Rasulullah selalu sholat duha. Kemudian dari situ menunjukkan sunnahnya sholat duha dan sunnah terus dilakukan. Tapi dengan riwayat kedua muncul pendapat lain selain mayoritas. Selain dari mayoritas ulama rahimahumullah. Yaitu pendapat yang mengatakan sholat duha tidak disyariatkan.
Tidak disunnahkan. Apa dalilnya? Hadits kedua. Aisyah pernah ditanya, apakah Rasulullah pernah sholat duha? Beliau bilang tidak. Kecuali datang dari safar. Dan itu tidak menunjukkan sholat duha bahkan. Karena kebiasaan Rasulullah kalau pulang safar, tidak langsung masuk rumah. Sholat sunnah dulu di masjid 2 rakaat. Baru masuk rumah. Itu tidak menunjukkan sholat duha. Bahkan. Inilah hadits yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan sholat duha itu tidak disunahkan. Iya. Apa yang kita lakukan? Apa jawaban mayoritas terhadap 2 hadits ini yang bertentangan? Iya. Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, iya, adalah jawaban yang berangkat dari kompromi 2 hadits tadi. Iya. Komprominya bagaimana? Yaitu kata mereka sholat duha disunahkan. Nabi lakukan. Nabi lakukan. Tapi kenapa Aisyah mengatakan tidak? Yaitu Nabi juga meninggalkannya karena takut diwajibkan. Itu di kebanyakan sholat sunnah seperti itu. Dan Nabi tidak melakukannya setelah belum melakukan sebelumnya karena takut diwajibkan. Itu kompromi pertama. Iya. Jadi bukan menafikan hukum sunnahnya. Yang belum nafikan adalah karena Nabi tinggalkan, khawatir akan diwajibkan. Seperti pembahasan di bab sebelumnya, sholat malam di malam Ramadan. Nabi tidak keluar melakukan berjamaah bersama para sahabat setelah sebelumnya 3 malam belum lakukan berjamaah. Setelah itu Nabi tidak lakukan berjamaah. Apakah karena sholat tarawih berjamaah tidak disunnahkan? Tidak. Beliau tidak keluar, beliau katakan takut apa? Diwajibkan. Nah, ini kompromi namanya. Iya. Atau kompromi kedua. Dalam kaidah usul fikih, kalau ada penetapan dan penafian, maka al-mutsbit muqaddam alal manfi. Itu yang menetapkan itu dikedepankan daripada yang menafikan. Apa yang ditetapkan? Nabi sholat duha. Apa yang dinafikan? Nabi tidak sholat duha. Maka kaidah usulnya kalau cara berdalil, yang ditetapkan itu lebih didahulukan daripada yang dinafikan. Kenapa? Karena pada penetapan ada tambahan ilmu. Sementara pada penafian itu tidak ada tambahan ilmu. Dipahamkan? Dan ini didukung oleh Aisyah sendiri. Dia katakan di riwayat ketiga, saya tidak melihat Nabi SAW melakukan sholat duha, tapi saya melakukannya. Lihat, beliau bilang saya tidak pernah melihat Nabi melakukan sholat duha, tapi saya sendiri melakukan sholat duha. Apa maksudnya itu? Itulah tadi kompromi yang pertama. Nabi tinggalkan setelah melakukan, tapi saya lakukan karena itu sunnah. Nabi sendiri tinggalkan karena takut diwajibkan. Dan Aisyah beramal dengan yang beliau tetapkan. Tidak beramal dengan apa yang beliau nafikan. Ini kalau kita berbicara dengan penukilan Aisyah. Dan kalau kita melihat penukilan dari sahabat yang lain, membuat kita meninggalkan pendapat yang mengatakan tidak sunnah sholat duha. Kita akan berpegang dengan pendapat sunnah sholat duha.
kalau kita cari pendukung dari sahabat selain Aisyah. Di antaranya adalah apa yang dinukil dalam hadits Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah untuk melakukan sholat duha setiap hari. Masa Nabi berwasiat sementara itu tidak sunnah? Iya. Bahkan Abu Hurairah jelas mengatakan ausoni kholili. Kekasihku berwasiat kepadaku. Itu menunjukkan itu hal penting. Tidak mungkin diwasiatkan kalau tidak sunnah. Iya. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Bahkan di riwayat Imam Ahmad, Nabi juga berwasiat ternyata kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk selalu melakukan sholat duha. Istri Nabi sendiri yang mengatakan Nabi tidak pernah sholat duha, mengatakan saya sholat duha. Saya sholat duha. Iya. Bahkan Nabi sendiri dalam ucapan ketika beliau mengatakan dalam hadits, iya, Abu Dzar masalah keutamaan sholat duha. Setelah beliau katakan bahwa iya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian dari badan kita ini harus bersedekah setiap hari. Tidak boleh tidak bersedekah. Karena setiap yang kita miliki dari badan kita ini adalah nikmat dari Allah. Dan namanya nikmat harus kita pakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Setiap apapun yang kita miliki dari yang kita punya dari badan ini harus kita bersedekah untuk membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW setelah menyebutkan setiap ini sedekah, harus sedekah. Kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Ini riwayat Muslim. Kalau kita tidak mampu bersedekah untuk setiap persendian yang kita punya ini dalam badan, maka itu mencukupi dengan melakukan 2 rakaat duha. Masa keutamaannya besar, baru kita katakan tidak sunnah. Iya, ini yang menggugurkan pendapat yang mengatakan tidak sunnah. Maka tidak diragukan, iya, tidak diragukan bahwa yang berpendapat sunnah sholat duha itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Dari sisi periwayatan, lebih banyak yang menetapkan daripada yang menafikan. Yang meniadakan. Dari sisi periwayatan, lebih banyak sahabatnya. Lebih banyak sahabatnya. Iya. Dan pada yang menetapkan terdapat tambahan ilmu. Itu lebih diutamakan daripada yang meniadakan. Daripada yang meniadakan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, itu menafikan karena Nabi meninggalkannya disebabkan karena khawatir akan dijadikan sebagai kewajiban. Dan di antara juga yang mendukung pendapat mayoritas yang mengatakan sunnahnya adalah riwayat yang belum sebutkan lagi setelahnya. Sekaligus menjelaskan waktu sholat duha. Sekaligus menyebutkan waktu sholat duha. Yaitu di riwayat 393. Dari sahabat yang lain. Kata beliau, wa an Zaid bin Arqam
Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Rawahu Tirmidzi. Kita dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya orang-orang yang bertobat itu ketika anak-anak onta merasa panas. Ini waktu salat duha. Iya. Ini pertama kalau kita kembali ke pembahasan tadi, Nabi menyebutkan ada salat duha. Salatul awwabin. Betul, berarti syariatkan. Sekaligus di sini nanti waktunya. Sumber hadis ini hadis Zaid bin Arqam diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan tidak diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini salah penukilan. Ini salah penukilan. Dan ini ada beberapa tentunya di kitab Bulughul Maram ini. Dan tidak ada masalah, kita sudah katakan di awal. Ya, tentunya itu hal yang biasa dari penukilan hadits. Sini kalau kita periksa dalam Jami' Tirmidzi, tidak ada. Iya, tidak ada dalam Jami' Tirmidzi dengan riwayat ini, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Yang benarnya ini riwayat Imam Muslim. Tapi dengan kita tahu bahwa ini riwayat Muslim, kita yakin kalau ini sahih. Kalau ini adalah sahih. Jelas ini tidak ada dalam riwayat Imam Tirmidzi. Derajatnya sahih. Derajat hadits sahih, fikihnya, dan ini tujuan hadits ini dibawakan. Waktu sholat duha dimulai dari syuruk, yaitu ketika matahari sudah naik setinggi tombak di atas permukaan laut. Ya, ketika waktu syuruk itu sudah mulai waktu sholat duha. Di atas permukaan laut hingga sebelum matahari berada di tengah langit. Ketika matahari berada di tengah langit, yaitu tandanya tidak ada bayangan dari benda. Atau kalau kita berdiri di bawah matahari, kita tidak punya bayangan yang condong ke arah timur ataupun ke barat. Itu namanya muntasaf nahar, tengah hari. Matahari bertepatan pas di atas kepala. Itu waktu terlarang sholat. Waktu yang tidak boleh sholat. Maka disitulah waktu berakhirnya sholat duha. Sebelum adzan zuhur. Iya. Ini waktu duha. Waktu paling utama untuk melakukan sholat duha adalah ketika matahari sudah tinggi dan mulai panas. Dari mana kita ambil waktu ini adalah waktu utama? Karena itu dikatakan oleh Nabi, sholatnya orang-orang yang awabin. Sholatnya orang-orang yang selalu bertobat kembali kepada Allah. Iya, adalah di waktu itu. Ketika matahari sudah tinggi dan mulai panas. Tinggi dan kata tinggi mulai panas ini, kita ambil dari ucapan Nabi ketika anak-anak onta itu terbangun. Iya, karena onta itu kalau matahari sudah mulai turun, memasuki malam, maghrib, dia akan duduk, tidur. Sampai kapan? Pagi dia belum bangun. Iya, tidak bangun dari tempat duduknya. Nanti matahari panas, baru dia mulai bangun. Iya, karena onta memiliki kantong minum dan kantong makan. Apa yang dia makan dari matahari tinggi sampai siang itu tersimpan di kantongnya. Apa yang dia minum. Sehingga biar tidur dia mengunyah. Begitu ini Suhail ya. Jadi kalau ada tidur sambil mengunyah onta itu ya. Iya.
Tegang sekali saya lihat kita ini semua ini. Jadi kasih ketawa dulu sedikit. Ini onta, waktunya dia bangun saat panas. Apalagi anaknya. Apalagi anak-anaknya onta. Iya. Kalau yang induknya, jantan atau betinanya kadang terbangun karena diganggu oleh pasangannya. Diganggu oleh pasangannya. Anaknya, itu dia mereka tidak bangun kecuali matahari telah panas. Nah, itulah sebagai waktu utamanya solat duha. Itu sebagai waktu utamanya solat duha. Nah, ini yang dijelaskan dalam hadits ini. Kemudian hadits terakhir kita selesaikan hari ini satu kali pertemuan bab solat duha. Sisa 2 riwayat terkait dengan berapa rakaat solat duha. Kata beliau di riwayat 394. Wan Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salat duha 12 rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Inilah riwayat yang kita tidak sebutkan lagi tadi. Kan diantara yang riwayat pendukung tadi Abu Hurairah, Abu Dar, kemudian tadi riwayat ada Zaid bin Arqam, sekarang ada lagi riwayat dari Anas. Keutamaan salat duha. Keutamaan solat duha. Iya, kata beliau rawahu Tirmidzi wastaghrabah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunaikan solat duha 12 rakaat, niscaya Allah membangunkan sebuah istana untuknya di surga. Hadits riwayat oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan menganggapnya gharib. Kita lihat hukumnya. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat terakhir dari bab salat duha. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baiti fa salat duha 8 rakaat. Ini aneh kan? Tadi riwayat tadi, ada satu riwayat tadi yang pertama, saya tidak pernah melihat Nabi sholat duha. Di sini lain. Belum nukil. Belum berkata rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha belum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku kemudian beliau sholat duha 8 rakaat. Masuk ke rumahnya sholat duha 8 rakaat. Tadi katanya tidak pernah. Tapi kita bisa bawa ke penukilan yang pertama. Nabi melakukannya kemudian meninggalkannya. Bisa, semua bisa dikompromikan. Ya. Riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Sumber hadits 2 hadits ini. Hadits Anas itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, betul dari penukilan riwayat Imam Tirmidzi di nomor 473. Dan hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di Sahih Ibnu Hibban tentunya di nomor 2531. Derajat hadits Anas dhaif yang menukil 12. Iya. Kenapa? Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Musa ibnu Fulan. Ini masalah kalau ada penukilan Musa bin Fulan. Ini majhul ain. Tidak ditahu orangnya siapa. Bapaknya ditahu, tidak ditahu. Masa anaknya tiba-tiba ada. Tidak ditahu bapaknya. Tidak ada tahu. Tidak ada orang. Tiba-tiba ada anaknya, tidak ada bapaknya. Iya kan? Ada enggak? Beraninya ini. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada orang tidak ada bapaknya? Ada. Siapa itu? Isa. Tapi Isa nabi. Tidak berbahaya majhul. Tidak berbahaya kalau dia tidak ada bapaknya. Kenapa? Nabi. Ada tazkiyah dari Allah. Tapi kalau perawi hadits berbahaya kalau majhul. Tidak ditahu siapa dia. Kalau ditahu namanya harus ada nama bapaknya dari mana. Siapa gurunya, siapa muridnya.
Kan tidak boleh perawi hadits majhul ain, tidak ditahu orangnya. Majhul hal saja itu dhaif. Tahu majhul hal toh? Ditahu orangnya, tapi tidak ada yang mentazkiyahnya. Itu, tidak ada yang mentazkiyahnya. Itu namanya majhul hal. Tidak diterima riwayatnya. Apalagi majhul ain. Majhul ain hadisnya tidak diterima sama sekali. Tidak mendukung dan tidak didukung. Tidak bisa mendukung riwayat lain dan tidak didukung oleh riwayat lain. Ini sebabnya dhaifnya hadits Anas. Dan hadits Aisyah dhaif juga. Hadits Aisyah dhaif juga. Kenapa? Karena sanadnya terputus. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Muttalib bin Abdullah ibn Hantab tidak mendengar dari Aisyah. Bahkan dinukil oleh para ulama rahimahumullah seperti Imam Al-Bukhari, kalau ada rawi yang bernama Al-Muttalib ibn Abdullah ibn Hantab ini menukil dari sahabat, pastikan terputus karena dia tidak mendengar dari seorang pun sahabat Nabi. Sanadnya terputus sehingga dhaif. Dua-duanya dhaif. Dua-duanya dhaif. Iya. Fikih hadits tidak ada perselisihan bahwa paling sedikit sholat duha dilakukan 2 rakaat. Kalau ini tidak diragukan. Karena ada dalam hadits yang sahih. Hadits Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Nabi berwasiat kepadanya untuk sholat duha 2 rakaat. Hadis Abu Dzar yang menunjukkan keutamaan sholat duha. Mengganti sedekah kita dalam sehari untuk persendian 2 rakaat. Jadi tidak diragukan. Disunahkan paling sedikit berapa? 2 rakaat. Iya. Dan mayoritas berpendapat paling banyaknya 8 rakaat. Paling banyaknya. Mayoritas. Karena riwayat Anas yang mengatakan 12. Itu dhaif. Itu dhaif. Tapi kenapa ada yang berpendapat 8? Ya. Yang berpendapat 8 ini sebenarnya bukan karena riwayat yang ada di buku ini. Ini riwayat dhaif. Hadits Aisyah ini riwayat dhaif. Cuman mayoritas ulama berpendapat dengan riwayat yang ada dalam Bukhari Muslim. Dari Ummu Hani namanya. Bukan dari Aisyah. Di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Hani. Bahwa Nabi SAW belum nukil sholat 8 rakaat subhatat duha. Nabi SAW sholat 8 rakaat sunnah duha. Itu yang kita pakai. Seandainya penulis menukil hadits Ummu Hani, lebih bagus. Lebih bagus daripada menukil hadits Aisyah yang dhaif. Yang dhaif. Iya. Jadi ini hadits Ummu Hani Bukhari Muslim. Lebih terang mengatakan bahwa Nabi melakukan sholat sunnah duha 8 rakaat. 8 rakaat. Dari sinilah kita pegang sholat duha paling sedikit 2. Itu ada dalam hadits Abu Hurairah Bukhari Muslim. Paling banyak 8. Kalau ada orang lebih dari 8, tidak masalah. Tapi itu jadinya sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada batasan rokaatnya. Tapi kalau siapa yang mau berpegang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka paling banyak 8 saja. Paling banyak 8 saja. Sekaligus hadits Ummu Hani ini mendukung apa yang kita katakan di awal, bahwa sholat duha itu disyariatkan. Jelas Ummu Hani menukil bahwa Nabi SAW sholat sunnah duha 8 rakaat. Ini dengannya maka kita selesai dari pembahasan sholat duha. Insya Allah
di pertemuan yang akan datang, maka kita akan masuk di pembahasan bab ya salat al-jamaah wal imamah, tentang salat berjamaah dan imam di lanjutan hadis berikutnya. Kita adzan dulu baru masuk di tanya jawab. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita masuk di sini. Ada pertanyaan. Sini ada pertanyaan pertama. Cuman Masya Allah. Tinta pulpennya ini yang menghapus tulisannya. Jika ada seorang yang sebelum sholat, ia masih ragu kalau ada najis di pakaiannya. Akan tetapi ia tetap lanjut sholat. Setelah sholat, ia mendapati najis dalam pakaiannya. Bagaimana hukum sholatnya? Pertama, dia buang yang ragunya. Kalau dia yakin ada najis, dia buang keraguan. Atau kalau dia yakin tidak ada najis, maka dia yang dia ragukan ada najis. Itu dulu yang harus dia lakukan. Setelah itu kalau dia bangun di atas keyakinannya tidak ada najis, kemudian dia sholat, sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi kalau dia bangun di atas keyakinan ada najis, tapi dia tetap melanjutkan yang dia ragukan itu, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena kaidah umumnya adalah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan.
Jadi kalau yakin ada najis, ragu tidak ada. Yang yakin itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan itu. Dia yakin tidak ada, ragunya ada. Yang yakin itulah yang dia bangun di atasnya. Iya, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi dia harus bangun di atas yang yakin. Apa yang dia bangun di atas yang yakin, maka amalannya di situ sah atau tidaknya. Ketika dia yakin ada najis, ragu kayaknya tidak ada. Sholat, batal sholat. Karena yakinnya ada najis. Tapi ketika dia yakin tidak ada najis, ragunya ada. Kemudian dia sholat, di atas keyakinan tidak ada najis. Sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi ini yang diperlukan. Ya harus dia bangun apa yang yakinnya. Yakin tidak ada maka tidak perlu bersihkan langsung sholat. Yakin ada, bersihkan baru sholat. Bersihkan baru sholat. Saat saya ingin bertanya, saya berdomisili Goa. Saya pernah pergi ke Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berangkat dari Makassar. Orang Goa, safar ke Takalar, Galesong Utara, berangkat dari Makassar. Masalah kita ini. Jaraknya 10 kilo. Apakah saya telah melakukan dosa safar, Ustaz? Di mayoritas tidak safar 10 kilo itu. Di pendapat mayoritas ulama 10 kilo itu bukan safar. Sehingga kita tidak dianggap safar. Ini perempuan ya yang bertanya dosa ini. Ini perempuan. Kalau laki-laki tidak ada dosa safar. Kecuali safar maksiat. Itu biar bukan jarak safar. Dia pergi ke Galesong Utara untuk pacaran. Safar maksiat. Safar maksiat itu. Iya, walaupun bukan jarak safar. Bukan jarak safar. Tapi ini yang bertanya akhwat. Iya, di atas pendapat mayoritas itu bukan safar. Karena 10 kilo. Iya. Kemudian apa hukum wanita pakai sarung? Apakah termasuk pakaian menyerupai laki-laki? Pertama, perempuan memakai sarung boleh dengan syarat ya sarungnya menutup seluruh yang wajib dia tutup. Iya, sarungnya tidak isbal misalnya. Kan kalau laki-laki sarungnya tidak boleh isbal. Tidak boleh isbal. Kalau laki-laki, iya. Karena Nabi SAW katakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari sarung itu dalam neraka. Itu dalam neraka. Ummu Salamah ini menunjukkan bahwa sarung itu boleh untuk perempuan. Ummu Salam bertanya, apa yang dilakukan oleh perempuan dengan zuyulnya yang lebih ke bawah? Yang lebih ke bawah. Maka Nabi SAW izinkan untuk mereka isbal. Itu perempuan. Jadi kalau perempuan boleh isbal. Boleh kainnya melebihi mata kaki. Bahkan menutupi telapak kaki. Kalau laki-laki kebalikannya. Kalau laki-laki kebalikan. Tentunya masalah menyerupai ini tentunya dilihat dari kebiasaan cara pakainya. Laki-laki cara pakai sarungnya gimana? Yang digulung-gulung itu ya. Kalau perempuan ada cara khususnya, iya kan? Ya enggak Suhail? Gimana kalau di kampung saudara? Di kota ini jarang orang pakai sarung. Di Boton? Ada cara khusus perempuan tak? Orang sana tidak pakai sarung. Bahaya toh. Ya gimana ini? Gimana ini? Siapa di daerahnya pakai sarung? Kasih dulu kita faedah. Beda kan cara laki-laki dan perempuan? Mubar. Tetangga kau ini Muna Buton. Gimana cara sana orang pakai sarung? Beda. Ya gitu. Kalau perempuan pakai seperti laki-laki, tasyabbuh. Itu baru dilarang. Nah, iya enggak Mubar?
Beda betul ya? Yakin ya? Nah. Siap. Iya, baik. Berarti beda cara pakainya. Beda cara pakainya. Kalau dia menyerupai cara pakai laki-laki, itu baru masuk. Yang jelas perempuan pakai sarung tidak masalah. Kalau perempuan pakai sarung tidak masalah. Yang penting dia menutup auratnya yang wajib dia tutup. Wallahualam. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika saya sudah tidak mendengarkan musik, tapi sulit menghindari dari yang terdengar atau yang oleh orang lain? Yang orang lain, naudzubillah, orang awam di sekitar kita. Ya kalau kita sudah berhenti, kita sudah meninggalkannya, kemudian kadang karena kita hidup bermasyarakat dengan orang lain yang belum paham hukum musik, yang memutarnya, tidak ada dosa bagi kita. Yang penting jangan ikut goyang jempol tak. Atau kepala tak. Tiba-tiba ikut tom begini. Tidak boleh. Itu sudah nikmati namanya. Kan dalam masalah kemungkaran, kalau kita sudah tahu itu kemungkaran, maka kalau kita melihatnya atau mendengarnya, dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri kata Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau bisa. Kalau mampu. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisan, kita nasihati. Iya. Kalau tidak mampu fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Maka dengan hati itu adalah keimanan yang paling rendahnya. Itulah cara mengingkari kemungkaran yang paling rendah. Ada orang kita dengar, kita sudah yakin musik haram. Kemudian ada orang yang mendengarkan musik atau terdengar oleh kita suara musik, kita mengingkarinya dengan hati. Dengan itu kita sudah keluar dari yang namanya dosa tadi. Wallahualam. Ustaz, bagaimana cara menyikapi orang hasad terhadap nikmat kita dan orang tersebut non-muslim? Yang dimana memang hatinya digerogoti hasad. Seperti pada ayat surat An-Nisa 54. Iya. Cara menyikapi orang hasad terhadap nikmat. Iya. Kita lindungi saja diri kita. Iya. Kalau dia orang itu tidak bisa kita nasihati, kita sendiri yang menjaga diri kita. Kita sendiri yang menjaga diri kita untuk membaca dzikir-dzikir yang akan menghindarkan diri kita dari yang namanya hasad, orang-orang yang hasad. Iya, kita baca 3 qul, iya sebagai dzikir pagi petang, iya, dan yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar sholat duha itu mendatangkan rezeki? Wallahualam. Wallahualam. Bagaimana cara mendoakan keluarga yang telah wafat, nenek, tante, om, sedangkan kita tidak tahu nama aslinya? Tidak usah, bilang saja, ampunilah nenekku, ampunilah kakekku, masuk semua itu, nenek dan nenek tak, semua masuk. Iya, tidak harus kita tahu namanya, tidak harus kita sebut namanya. Itu kan dalam doa saja, dalam doa untuk kedua orang tua, apa lafadznya? Kan begitu. Lafadznya apa? Rabbik firli wali walidayya. Kan tidak disebutkan namanya. Rob ampuni saya dan kedua orang tuaku. Lihat doa Nabi Nuh. Rabbik firli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'mina. Rob ampuni saya, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni semua yang masuk ke rumahku dari kalangan mukmin, mukminat. Kan tidak disebutkan namanya. Doakan umum saja tanpa disebutkan namanya. Wallahualam. Saat saya berpuasa dengan niat bayar puasa qadha. Sudah bayar qadha lagi. Qadha itu bayar. Iya.
Saya berpuasa dengan niat kodok gitu saja. Nggak usah bayar puasa kodok double ya. Sudah bayar kodok lagi. Sebanyak 6 hari. Tetapi belum selesai 6 hari, datang waktu puasa Ayyamul Bid. Waktunya pas dengan puasa Senin dan Kamis. Jadi saya menghentikan puasa kodok dan berpuasa Syawal, tambah Ayyamul Bid, tambah Senin, selama 3 hari, lalu melanjutkan kodok. Rumit ya. Masalah puasa sunnah. Sementara kita ada kewajiban kodok. Itu diperselisihkan. Apakah boleh kita puasa sunnah sementara ada utang wajib? Ada yang berpendapat itu dalam madhab Hanafiyah. Berpendapat tidak ada puasa sunnah bagi orang yang belum kodok puasa wajib. Iya. Tidak ada puasa sunnah bagi orang yang memiliki puasa wajib. Dan ulama lain lagi berpendapat selain mereka bahwa boleh puasa sunnah walaupun belum selesai dari kodok. Walaupun belum selesai dari kodok. Dan ini pendapat mayoritas ulama dan lebih kuat. Itu lebih kuat. Karena hadits yang menjelaskan tentang puasa wajib harus didahulukan daripada puasa sunnah itu adalah dhaif. Itu lafadznya man kana alaihi shaum min Ramadan. Falyasrudhu wa la yaqta'hu. Ini pertama menunjukkan mengganti Ramadan itu harus bersambung. Tidak boleh diputus. Tidak boleh diputus. Iya. Dan ada hadits lebih tegas lagi daripada itu. Kalau itu tadi riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Iya. Tapi dhaif. Dan ada hadis lain lagi yang mereka pakai. Yaitu dari Abu Hurairah juga riwayat Imam Ahmad. Man shoma tatawwu'an wa alaihi min Ramadan syai'un lam yaqdih fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasumah. Ini lebih keras hadisnya. Iya. Barang siapa yang berpuasa sunnah padahal masih memiliki tanggungan Ramadan yang belum dia kodok, maka Allah tidak menerima puasanya hingga dia mengkodoknya. Ini hadits dipegang oleh orang-orang Dhahiriyah. Dipegang oleh orang-orang Dhahiriyah yang mewajibkan puasa kodok dulu. Tidak boleh puasa sunnah. Bahkan tidak diterima puasa sunnahnya sebelum kodok. Ini yang mereka pegang. Tapi hadits ini dhaif. Hadits ini dhaif. Makanya mayoritas ulama seperti, mohon maaf tadi Hanafiyah, tidak berpendapat itu, Dhahiriyah maksudnya. Dhahiriyah. Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan boleh puasa sunnah walaupun belum kodok. Dengan alasan hadits tadi dhaif. Kedua, waktu kodok waktunya luas. Dari Syawal sampai Sya'ban.
Dari Syawal sampai Sya'ban. Bahkan Aisyah tidak sempat qadha kecuali Sya'ban. Masa Aisyah tidak pernah sholat puasa sunnah? Di sepanjang tahun. Tidak pernah Muharram, kan begitu. Tidak Asyura. Kan agak jauh dari istri Nabi ucapan itu. Belum qadha di Sya'ban. Di hadits Bukhari Muslim. Di hadits Bukhari Muslim. Ini menunjukkan boleh puasa sunnah. Boleh puasa sunnah walaupun belum qadha. Dan ini pendapat tentunya yang lebih kuatnya dipilih oleh Lajnah Daimah. Syekh Ibnu Utsaimin juga memilih itu. Mayoritas ulama madhab sendiri memilih boleh Syawal, boleh Senin Kamis walaupun belum qadha. Iya. Mayoritas fikih. Lajnah Daimah memilihnya. Syekh Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah maksudnya Syekh bin Baz termasuk di dalamnya, ketuanya. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin memilih pendapat itu. Memilih pendapat itu. Boleh seorang itu melakukan puasa sunnah walaupun belum qadha. Untuk keluar dari khilaf, silang pendapat, ya qadha dulu. Baru Syawal atau Senin Kamis. Untuk keluar dari khilaf. Untuk keluar dari khilaf. Tapi pada hakikat yang kuat seperti yang kita sudah jelaskan tadi, wallahualam. Itu mungkin kesimpulan dari yang kita tanyakan ke kita ini putar-putar. Alhamdulillah. Habis waktu? Kenapa waktu malam ini panjang sekali? Ustaz, saya ada keraguan mengenai jumlah puasa Ramadan yang harus saya qadha. Saya tidak tahu pasti kapan flek coklat di awal haid mulai keluar. Apakah sebelum adzan maghrib atau setelah adzan maghrib? Karena saya baru mengeceknya setelah sholat maghrib. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini masalah ya. Ceknya setelah sholat maghrib. Kenapa enggak sebelum sholat maghrib? Nah? Ya, kan biasa orang wudhu. Wudhu, kencing, kenapa enggak dicek-cek dulu? Tapi anggaplah belum ada apa-apa ya. Atau sengaja enggak dicek. Aduh, kalau saya punya istri ini saya tanya, sengaja kok tidak? Iya. Siapa yang punya istri ini nanti tanya ke ini. Tapi siapa tahu belum menikah tahu wah. Iya. Suruh bapaknya tanya. Seharusnya orang kalau sudah masuk kebiasaan haidnya, itu cek saja. Supaya tidak ragu begini. Ini kan masalah kita ini. Iya. Kita memasukkan juga saya dalam masalah. Iya. Kan begitu jadinya. Seharusnya orang itu kalau punya kebiasaan haid di tanggal tertentu, dia cek. Sudah atau belum. Jangan sampai pura-pura tidak tahu. Padahal kan begitu. Seharusnya dia cek dulu. Tapi anggaplah dia lihat setelah maghrib. Dia lihat setelah maghrib baru dia lihat bahwa ada flek keluar. Pertama, apakah itu bertepatan dengan tanggal kebiasaan haidnya? Itu dulu. Kalau dia tidak tahu kebiasaan haidnya bertepatan atau tidak, maka apakah flek itu memang menjadi pendahuluan dari darah yang biasa keluar darinya? Itu dulu. Kalau itu menjadi kebiasaan sebagai pendahuluan, selalu dia itu kalau keluar darah haid, pasti ada flek dulu. Baru keluar darah haid, maka dia hitung sebagai haid. Sekarang sisa, dia ragunya ini keluar sebelum maghrib atau setelah maghrib. Itu saja lagi. Maka untuk hati-hati, dia anggap keluar sebelum maghrib. Untuk hati-hati. Kecuali dia punya kebiasaan haid dengan jumlah hari tertentu. Misal, dia biasa haid 7 hari. 7 hari. Keluar fleknya itu pas jumlah hari ke-7. Jumlah hari ke-7. Dia anggap haid di hari itu. Kalau dia lihat setelah maghrib, hitungan hari itu dalam Islam kan dari maghrib.
maka itu dia hitung hari setelahnya. Dia hitung hari setelahnya. Bukan hari sebelumnya. Bukan hari sebelumnya. Tapi ternyata dia suci setelah dia hitung setelah maghrib. Ternyata dia suci hari ke-6. Terhitung. Maka sudah mulai di hari ke-7. Berarti sehari sebelumnya. Sebelum maghrib. Itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Ini kalau dia punya kebiasaan haid berapa hari dalam setiap bulan. Kalau tidak punya, ini yang masalah. Tidak punya kebiasaan. Ini yang masalah. Maka dia bangun di atas yang yakin saja. Kalau yakin keluar setelah maghrib, sudah tawakal pada Allah. Ganti saja yang hitungan hari sebelumnya. Hari sebelumnya sah dan hari setelahnya saja yang dihitung. Dia bangun di atas yang yakin. Iya, dan boleh dia untuk berhati-hati mengganti hari sebelumnya. Dibolehkan. Tidak masalah, wallahu a'lam. Tulisan. Kasih cantik-cantik tulisan sedikit. Kalau tidak cantik kasih jelas. Jangan balas dendam. Dia siksa kita, Pak. Mengenai sholat syuruk dan duha, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Itu sama dengan pertanyaan kita, apa bedanya sholat tahajud dan sholat tarawih? Tidak ada bedanya. Sholat tahajud dan sholat tarawih sama-sama sholat malam. Sholat syuruk dan sholat duha sama-sama sholat duha. Cuman kenapa dinamakan tahajud? Karena tidur dulu baru sholat. Dipahamkan? Kenapa dinamakan tarawih? Karena istirahat. Padahal dia sholat malam. Kenapa dinamakan sholat duha? Karena di waktu duha. Kenapa dinamakan sholat syuruk? Karena pas matahari naik. Di ufuk timur. Sehingga dinamakan syuruk. Penamaan dilihat dari waktu pelaksanaan. Iya. Sholat syuruk adalah sholat duha. Sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Ustaz, jika sendawa, tapi di bagian tenggorokan kerasa seperti muntah, apakah ini sudah dianggap muntah? Saya memilih pendapat muntah membatalkan wudhu. Sudah, kalau ada pilihan tak? Kenapa kita tanya lagi sama saya? Kenapa ini? Iya. Kalau ada pendapat tak, itu mau saja. Iya. Cuman ada satu masalah yang saya penasaran dari pertanyaan ini. Apa memang ada khilaf? Kalau wudhu batal karena muntah? Muntah itu membatalkan sholat. Tidak membatalkan wudhu. Karena muntah itu tidak keluar di bawah. Hah? Muntah itu keluar di mana? Di atas. Yang membatalkan wudhu itu yang keluar di bawah. Apapun yang keluar di bawah batal wudhu. Nah, apapun, biar kerikil. Tiba-tiba ada keluar di bawah. Batal wudhu tak? Kalau di atas, orang sholat muntah, batal sholatnya. Tapi tidak batal wudhunya. Boleh dia bereskan, dia batal sholatnya kan, dia keluar, takbir ulang. Tidak batal wudhunya. Cuman kita ini pilih pendapat. Aneh toh kita pilih. Batal wudhu, bukan batal sholat. Iya. Ada orang sendawa, keluar sendawanya di mulutnya, kemudian dia telan. Batal sholatnya, kan itu masuk dalam makanan. Karena memakan makanan membatalkan sholat. Tidak membatalkan wudhu. Dah, makan membatalkan wudhu atau sholat? Ada orang sudah wudhu terus makan. Batal wudhunya? Enggak. Kecuali makan daging onta. Baru. Atau sendawa daging onta, keluar ontanya makan lagi. Batal itu. Iya kan begitu. Nah, ini masalah yang kita pilih ini. Perhatikan baik-baik apa yang dipilih itu.
Iya. Karena beda itu pembatal sholat sama pembatal wudhu. Semua pembatal wudhu membatalkan sholat. Tapi tidak semua pembatal sholat membatalkan wudhu. Dipahami mungkin? Itu yang harus dilihat baik-baik. Satu lagi. Alhamdulillah. Yang mana paling mendekati sunnah? Apakah sholat duha dikerjakan rutin tiap hari atau sekali-sekali ditinggalkan? Begini, Nabi tinggalkan itu karena takut diwajibkan. Kita. Dah, kayak gitu pertanyaannya. Makanya Umar, ketika belum menjadi khalifah setelah 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah kaum muslimin, Abu Bakar tidak mensyariatkan sholat tarawih berjamaah. Ketika masa Umar, dia perintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Dan mereka para sahabat yang ikut di belakangnya. Iya, dia hidupkan itu. Kenapa? Dan dia rutinkan 30 hari Ramadan. 29 hari Ramadan. Dia rutinkan itu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi wahyu yang turun merubah hukum. Sehingga kalau kita rutinkan, tidak berubah hukum. Tidak berubah hukum. Iya, karena perbuatan kita tidak merubah hukum. Tidak merubah hukum. Jadi tidak ada masalah kita rutinkan. Itu pendapat mayoritas. Wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Masih ada waktu ini, tapi seperti malam ini lama sekali saya rasa. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.